Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan tes sebelum dikirim ya. Ini udah lama nih nggak keluar nih. RTD M02D 3 sisi ini sudah dipasang ya lampu LED-nya. Ini adalah paketan lampu depan Yamaha X-Rite Old, reflektor Yamaha X-Rite lama 115 cc kode 2BU yang menggunakan lampu dari RTD Rayton. Sekarang harganya naik nih dia. Wah, kacau banget naiknya. Ya. Ini M02D. Ya, ini powernya 30 watt ya, jadi masing-masing 10 watt. Kelihatan nggak sih dari situ itunya? Ini speknya soalnya warnanya begini sih. Itu ya, AC/DC 9 sampai 60 volt, jadi bisa langsung dicolok di motor. Putihnya 6500. Low beamnya 1800 LM apa ya, saya lupa. Jauhnya 2830 watt, jadi masing-masing 10 watt. Nah, 30 watt ini dia kalau nyala semuanya ya, kalau lampu jauhnya dinyalakan, karena kalau lampu dekatnya nyala, nih ya nyala, nanti COB nya ini yang sebelah sini dan sebelah sini aja kalau lampu dekat. Yang bawahnya ini yang sebelah sini dia mati ya kalau lampu dekat. Tapi kalau lampu jauh nyala semua, ini nyala, sebelah sini nyala, sebelah sini nyala. Jadi totalnya 30 watt. Jadi kalau lampu dekat dia 20 watt, kalau lampu jauh dia 30 watt. Oke, ini kemasannya, nanti kita masukin ke sananya, ke paketannya. Kayaknya ganti ya itunya, apa namanya, dusnya nggak muat kayaknya. Kemudian reflektornya pakai Win ya, nih original Win, kualitas original. Di sini ada logo Win ya tuh. Oke, dan ini ada tambahan saklar on off karena dia ordernya menggunakan saklar on off. Jadi ini saya buatkannya terpisah ya. Saya nggak sempet untuk masang di sininya ya. Jadi saya buat terpisah aja nih, lebih oke sih sebenarnya terpisah. Jadi kalau misalkan nggak mau dipasang ya udah, ini bisa dibiarkan seperti ini. Jadi pasangnya langsung yang ini aja, langsung ke motor. Nih, nanti kita simulasikan ya. Ini nomor antriannya kita pindahin dulu. Untuk kardus winnya juga kita pindahin di sebelah sini biar lebih oke. Oke, ini saklarnya saklar terpisah seperti ini. Nanti ini coloknya ke motor, ke kabel soket yang ada di motor. Nih, seperti ini, nanti nyoloknya ke sini. Nah, yang ini nanti coloknya ke lampu. Ya, kebetulan warnanya sama-sama merah tuh, jadi gampang nggak ketukar ya. Nggak mungkin ketukar juga sih ya. Ini maksudnya cuman soketnya supaya membedakan dengan soket yang ada di motor aja warnanya merah kan. Ini terbalik, alasan nggak mau masuk nih seperti ini. Ya, saya masangnya terbalik nih, nggak rata jadi robek deh. Nggak apa-apa lah ya, harusnya di sini nih masangnya. Oke, lanjut ke saklarnya dulu. Saklarnya ini dapat merek Minda nih. Orang bengkel mungkin udah tahu ya merek Minda tuh kualitasnya seperti apa ya. Di sini kabelnya karena udah dirakit jadi panjang ya, harusnya kalau tanpa kabel tambahan dia panjangnya sampai sini. Dan ini sudah saya tambahin fuse atau sikring botol nih. Ini ada kelebihan ini nih kelebihan apa nih namanya, pembungkus kabel nih. Harusnya nggak dibutuhkan kabelnya, pembungkusnya ya, karena nggak ada sambungan. Ini saya tambahin pembungkus kabel, tapi nggak apa-apa lah ya, biarin aja. Nih, kabelnya menggunakan kabel bintik seperti ini, kabel bintik otomotif. Dan kenapa di sini cadangannya ada 3? Karena saya menggunakan sikringnya juga ada 3 yang sudah terpasang. Jadi di sini di apa namanya, di lampunya, di kabel lampunya ini kan apa namanya, modulnya ya, modul untuk RTD-nya. Nah, ini saya tambahin sikring supaya lebih aman. Ini yang plus, dan plusnya juga saya tambahin. Nah, untuk minusnya saya tambahin sikringnya di sebelah sini. Jadi totalnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, saya berikan ininya juga 3, jadi cadangannya 1, 2, dan 3. Oke, untuk soket 3 pinnya juga saya berikan yang bagus ya ini ya. Kalau beli di online mungkin segini ya adalah harganya lah ya, tapi ini kita berikan yang bagus saja. Oke,
apalagi ya, nah ini spesifikasi dari RTD-nya ya, apa namanya, sebut asik sesama ya, walaupun sudah dipasang di sini speknya, tapi di sini ada juga di sini speknya ya. Input voltage-nya AC/DC 9 sampai 60 volt. Jadi ini sebenarnya bisa langsung dicolok di motor, tapi seperti biasa ya, saya selalu menambahkan tulisan disarankan arus DC. Jadi ini bisa langsung colok di motor ya, tanpa ubah-ubah arus. Cuman kami sarankan dijadikan DC dulu supaya nanti hasil cahayanya itu, berpendarnya itu, dia mantengnya itu standby-nya bagus ya, nggak agak kedip-kedip gitu. Kalau belum DC biasanya nanti agak kedip-kedip. Jadi mengikuti kayak apa ya, kayak pulsernya ya, atau RPM-nya gitu ya. Jadi kalau nggak digas nanti agak gerak gitu. Kalau digas dia baru standby-nya bagus. Nah, dikhawatirkan saat digaspol dia merusak komponen yang di sini nih, yang di sini dulu biasanya yang rusak ya. Itu. Oke, ini kipasnya aktif ya. Lampu jauh, lampu dekat dia nyala. Nah, karena ini menggunakan kipas, jadi disarankan setiap 6 bulan lah ya, 6 bulan sekali itu dibersihkan ya, atau dilihat lah ya, disemprot gitu, atau dibersihkan, karena kan dia sifatnya menarik angin dari dalam sini keluar. Jadi pasti debu-debu kadang ada yang nyangkut nih ke sini, debu, rambut, kotoran gitu ya, dia nyangkut. Nah, kalau nggak dibersihkan nanti dia mampet, menghambat putaran kipasnya, nanti dia panasnya nggak kebuang, jadi malah nggak bagus gitu ya. Oke, nah ini soket ini sikringnya 2, sama saya menggunakan kabel bintik. Nah, ini di info di awal, kalau misalkan dia terbalik, maksudnya jauh dekatnya terbalik, kalau misalkan dipencet tombol jauh di kiri ya, di handle, nanti malah lampunya yang nyala yang dekat, dan kebalikan, misalkan dipencet yang tombol jauh tombol dekat yang ada di motor, dia malah nembak lampu jauh. Nanti ini dibalik aja ya, warna putih ke warna biru ke warna putih, bisa dibalik ini nih ya, karena emang ada beberapa kejadian dia terbalik ya. Kalau saya mengikuti yang sudah ada, putih di tengah, biru di pinggir, dan hijau di pinggir negatif sini. Nah, ini sebenarnya warna punya Honda ya. Kalau Yamaha, seingat saya dia negatifnya hitam itu. Tapi nanti makanya itu aja ditukar ya, maksudnya biru ke putih, putih ke biru kalau misalkan lampunya terbalik. Oke, sekarang kita tes nyalanya. Nah, pertama kita tes tanpa saklar on off nih. Jadi dari motor langsung ke sini ke yang merah ini tanpa saklar on off dia. Jadi kalau misalkan di motornya belum ada saklar ya, pas saat mesin dinyalakan gitu ya, mesin ya dinyalakan, bukan kontak dinyalakan. Kalau udah DC kan kontak dinyalakan, dia lampu bisa nyala tuh ya, walaupun mesinnya mati. Tapi kalau belum DC, dia mesinnya harus nyala dulu baru lampunya nyala ya. Nah, ini anggap sudah DC, colok, kontak dinyalakan, nah dia langsung nyala ininya. Untuk jauh dekatnya tetap menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Ini muter nih. Nah, ini kalau kita matiin nanti kipasnya berhenti. Oke, semoga dipahami. Nah, sekarang kita lakukan pengetesan menggunakan saklar on off. Nah, di sini ada tulisan ke motor, maksudnya ke sini nih. Di sini nih ada tulisan ke motor. Maksudnya coloknya ke sini, yang dari motor, kabel dari motor. Nah, dan yang ini colok ke lampu, ke sini, maksudnya yang merah ke merah. Ini posisi off. Ini posisi on, dia nyala. Off, on, off, on. Kipasnya juga nyala ya, kedengaran kan? Nah, kalau untuk jauh dekatnya tetap menggunakan tombol jauh dekat yang ada di motor. Ini kalau anggapnya semua sudah DC. Ya. Mati, nyala, mati, nyala. Ini. Kita matiin ya. Ya, seperti itu teman-teman, semoga dipahami ya. Oh ya, untuk reflektornya belum dibahas. Reflektornya pakai Win, di sini ada logo Win. Di sini udah saya segel. Ini segel, bukan segel garansi tapi segel QC.
Yang sudah disegel seperti ini sudah dicek bagian sininya, sini dan sini dia tidak ada yang renggang. Bagian belakang seperti ini ya, pastikan kalau misalkan yang lama masih ada, selangnya diganti aja dengan yang lama. Ini bawaan dari Win pendek seperti ini ya, yang lama itu yang bentuknya melengkung ya. Simple aja seperti ini, dia nggak ada fittingnya ya, nggak ada kabel fittingnya, karena dia langsung di lampunya ini, lampu RTD nya. Demikian penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, belum nembak ke depan ya, kita arahkan dulu, kita ganjel nih supaya nggak jatuh nih, kita ganjel. Oke, mudah-mudahan nggak jatuh. Kita nyalakan. Ini dia. Oke, nah seperti ini cahayanya teman-teman studionya. Kita agak dari jauh ya. Nah seperti itu ya, jatuh kan. Ini untuk lampu dekat, ini untuk lampu jauh. Nah kalau lampu dekat ya bagian bawahnya nggak nyala tuh, mati. Oh, tapi kalau lampu jauh kita ganti dulu. Nah bagian sananya, bagian bawahnya nyala, semuanya nyala ya. Ini frekuensinya nggak didapat, jadi agak kayak garis-garis gini ya, seperti itu teman-teman.